Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah wattaba' atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat, para jemaah masjid rahmatan lil alamin yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang begitu banyak. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar adalah nikmat kita bisa ngaji ilmu agama. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada kita bisa bersimpuh, duduk dalam majelis ilmu di taman-taman surga untuk mempelajari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sumber semua kebaikan adalah ilmu yang bermanfaat. Siapa yang menginginkan kebaikan untuk dirinya, siapa yang menginginkan kebaikan untuk keluarganya, siapa yang menginginkan kebaikan untuk bangsa dan negaranya, maka tidak ada cara kecuali dengan ilmu agama. Semua kebaikan di dunia dan di akhirat sumbernya adalah ilmu. Oleh karenanya, pondasi agama kita, agama Islam adalah ilmu. Dan syiar dakwah kita, dakwah ahlus sunnah wal jamaah adalah ilmu. Oleh karenanya, ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, hendaknya bagi kita semuanya untuk pertama meluruskan niat-niat kita dalam menuntut ilmu agama. Kita belajar, kita duduk, kita hadir di masjid ini tidak ada niat, tidak ada tujuan kecuali untuk menuntut ilmu agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah pernah mengatakan, innama yutlabul ilmu liyuttaqwa. Ilmu itu dicari agar kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan kita ngaji ilmu agama. Kita ngaji ilmu agama bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk rame-ramean, tapi kita ngaji ilmu agama agar menjadi lentera, sinar dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ayyuhal ikhwah, hendaknya bagi kita untuk bersemangat dalam menuntut ilmu. Ya, karena ilmu harus diraih dengan semangat, sabar, bukan dengan kemalasan. Sesuatu yang mulia dicari dengan pengorbanan dan perjuangan. Yahya bin Abi Katsir pernah mengatakan, la yunalul ilmu birahatil jasad. Ilmu itu tidak diraih dengan badan yang santai-santai. Maka hendaknya bagi kita untuk bersemangat dalam menuntut ilmu, sabar dalam menuntut ilmu, dan istiqamah dalam menuntut ilmu. Sampai kapan? Sampai malaikat maut mencabut nyawa kita. Karena finish ibadah dan termasuk di dalamnya adalah menuntut ilmu, tatkala Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai kematian datang kepadamu. Dan yang ketiga, ayyuhal ikhwah, hendaknya bagi kita untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
dalam setiap momentum kita, dalam setiap keadaan kita, terutama di waktu-waktu yang mustajab. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Merengeklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, angkat tangan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menganugerahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Salwaha ilman nafi'a wa ta'awwadhu billah min ilmin la yanfa." Mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita disuruh oleh Nabi untuk berdoa, dan itu juga dipraktekkan oleh Nabi. Oleh karenanya, di antara doa yang selalu dipanjatkan oleh Nabi setiap harinya, setiap pagi, beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima di sisimu. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada perjalanan safari dakwah kali ini di kota yang berbarokah insyaallah, yaitu kota Padang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya dan memberkahinya. Insyaallah taala kita akan mengkaji kitab-kitab para ulama, risalah-risalah para ulama, ya, bukan tematik. Ya, dengan tujuan satu, untuk menghidupkan kembali kebiasaan para ulama dalam menuntut ilmu. Karena kebiasaan para ulama dahulu dalam menuntut ilmu adalah ngaji kitab. Adalah dengan ngaji kitab. Karena ini lebih berkah, lebih menancap di dalam hati. Dan yang kedua, agar kita mendapatkan keberkahan doa para ulama yang dengan tulus, dengan ikhlas menulis kitab-kitab mereka yang bermanfaat hingga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, tujuan kita mengkaji kitab-kitab para ulama adalah agar kita punya catatan, ya, yang bisa kita bawa selesai kajian. Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada kita, qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Karena kalau nggak ditulis, nggak dicatat, biasanya hilang. Begitu subhanakallahumma wa bihamdika, terbang semuanya. Ya, makanya para ulama menghasung kita, menganjurkan kepada kita untuk mencatat ilmu yang kita dengar dari para ustadz atau yang kita baca, dicatat. Ya, kata Sya'bi rahimahullah, idza sami'ta fa'idatan faktubhu walau 'alal haid. Kalau kamu mendengar satu faidah ilmu, maka tulislah walaupun di tembok supaya enggak hilang. Dan Imam Zuhri pernah mengatakan, hudurul majlisi bila kitab dhullun. Menghadiri majelis ilmu tanpa membawa kitab, tanpa membawa tulisan adalah sebuah kerugian, sebuah kehinaan. Imam Syafi'i juga pernah mengatakan, al-ilmu saydun wal kitabatu qayduha, qayyid suyudaka bil hibalil wathiqa, faminal hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukuha bainal khalaiqi talika. Ilmu itu ibaratkan buruan, dan catatan ibaratkan talinya untuk mengikat buruan tersebut. Ikatlah buruanmu dengan ikatan yang kuat. Termasuk kebodohan jika kamu sudah mendapatkan buruan, setelah dapat kamu lepas begitu saja. Begitu juga kita sudah mengorbankan waktu kita sudah mengorbankan tenaga kita, ya, tapi setelah kita mendapatkan kita tidak mencatatnya, maka ini adalah sebuah kerugian. Jadi kita ngaji kitab, ya, tujuannya untuk menghidupkan kembali kebiasaan para ulama dan agar kita mendapatkan keberkahan doa para ulama, dan agar kita, ya, memiliki apa? Catatan, sehingga bisa menjadi oleh-oleh hadiah terindah
setelah antum hadir dalam majelis ilmu adalah ilmu yang antum dapatkan. Ya, bukan hadiah jajan, ya, nasi padang yang antum nanti berikan kepada keluarga. Tapi hadiah terindah setelah kajian adalah catatan-catatan antum yang antum dapatkan di dalam majelis ilmu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam yang berbarokah ini insyaallah taala kita akan mengkaji salah satu kitab yang digoreskan oleh seorang ulama dari Qasim, Hijaz, Saudi Arabia, guru dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Beliau menulis sebuah buku Mandhumatus Sair ila Allah wad Daril Akhirah, bekal perjalanan menuju kampung akhirat. Buku ini berisi tentang bait-bait syair, tentang bekal yang perlu dimiliki oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanannya menuju kampung akhirat. Dan buku ini sangat penting karena kita semuanya harus menyadari bahwa kita di dunia ini adalah para pengembara. Kita di dunia ini adalah para musafir yang sedang melakukan perjalanan menuju kampung asli kita, yaitu kampung akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Mali walid dunya, ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin summa raha anha wa tarakaha." Apa peduliku dengan dunia? Untuk apa aku mengejar-mengejar dunia, tergila-gila mengejar dunia? Tidaklah aku di dunia ini melainkan seperti seorang musafir, seorang yang bepergian. Kemudian dia singgah di bawah pohon untuk istirahat karena capek, lelah. Ketika lelahnya hilang, dia akan melanjutkan perjalanan tersebut. Dia akan meninggalkan pohon tersebut. Begitulah gambaran kehidupan kita di dunia. Kita hanyalah sementara di atas panggung dunia yang fana dan hina ini. Suatu saat nanti Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nyawa kita. Kita akan pergi meninggalkan dunia yang fana ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan ini harus selalu kita ulang-ulang, harus selalu kita hadirkan dalam diri kita, agar kita ingat akhirat, agar kita tidak terbuai dengan fata morgana dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aksiru dzikra hadhimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian mengingat sang penghancur kelezatan. Kita disuruh oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk selalu dan sering, bukan hanya sekali dua kali, untuk sering mengingat kematian. Kenapa? Satu, agar kita bersemangat dalam beribadah kepada Allah, berlomba-lomba mempersiapkan bekal untuk akhirat kita. Yang kedua, agar kita segera bertaubat kepada Allah SWT dari dosa-dosa. Dan yang ketiga, agar kita qanaah dengan rizki yang telah Allah berikan kepada kita. Kita tidak menjadi budak-budak dunia, orang-orang yang rakus terhadap dunia. Ya, maka ayyuhal ikhwah, mengkaji buku-buku seperti ini sangat penting untuk melembutkan hati kita yang sering lalai dari akhirat, yang sering kali terbuai dengan fitnah gemerlapnya dunia. Insyaallah ta'ala kita akan membaca bait-bait syair dalam buku ini dengan sedikit penjelasan yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Taib, yang pertama kata beliau, "Sa'idal ladzina tajannabu subular rada wa tayammamu limanazilir ridwani." Sungguh bahagia orang-orang yang menjauhi jalan-jalan kebinasaan dan mereka bergegas menuju kedudukan ridhonya, yaitu ridha Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya. Kata beliau, sungguh bahagia orang-orang yang menjauhi jalan-jalan kebinasaan. Apa jalan-jalan kebinasaan? Kekufuran, kefasikan, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kebahagiaan yang sesungguhnya tatkala kita menjauhi kekufuran, kesyirikan menuju tauhid. Tatkala kita menjauhi kebid'ahan menuju sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita menjauhi kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka kami akan memberikan kehidupan yang bahagia untuknya. Kunci kebahagiaan apa? Tatkala seorang hamba beriman kepada Allah dan beramal saleh. Bahagia bukan soal harta. Bahagia bukan soal tahta. Bahagia bukan soal wanita, narkoba. Tetapi kunci kebahagiaan adalah tatkala seorang hamba beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan amal saleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, fahumul ladzina ahlasu fi masyihim mutasyarri'ina bi syir'atil imani. Mereka yaitu orang-orang yang sedang melakukan perjalanan menuju kampung akhirat adalah orang-orang yang ikhlas dalam perjalanan mereka, dan mereka senantiasa mengikuti syariat iman, petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bekal penting yang hendaknya dimiliki oleh seorang mukmin dan mukminah dalam perjalanannya menuju kampung akhirat. Ingat, tadi sudah kita sampaikan bahwa kita semuanya adalah orang-orang yang sedang bepergian. Dan yang namanya orang yang bepergian pasti membutuhkan perbekalan. Kita kalau mau mudik atau mau pergi umroh atau haji, pasti mempersiapkan bekal. Kata Umar bin Abdul Aziz, likulli safarin zada fatazawwadu li safarikum minad dunya ilal akhirah bitaqwallah. Ya, setiap perjalanan itu pasti butuh bekal. Maka persiapkan bekal-bekal akhirat kalian dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekalah oleh kalian wahai hamba-hamba Allah, dan sebaik-baik perbekalan menuju kampung akhirat adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, ayyuhal ikhwah, tidak menciptakan kita di dunia ini sia-sia. Tak ada gunanya, tak ada tujuannya, tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita di dunia ini hanya untuk berfoya-foya, untuk makan, minum, bersenang-senang, tidak. Ya, kita hidup bukan hanya sekedar hidup. Kalau hidup hanya sekedar hidup, binatang juga hidup. Kita hidup untuk mempersiapkan bekal kita, mempersiapkan untuk akhirat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Inilah tujuan hidup kita. Inilah tujuan, visi misi kenapa kita ada di dunia ini, yaitu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah bukan cuma sekedar salat, puasa, zakat, tidak. Ibadah itu cakupannya luas. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda minal aqwali wal af'al adh-dhahira wal batinah. Ibadah itu adalah setiap ucapan dan perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun itu, ya, baik itu ucapan ataupun perbuatan
kalau memang dicintai dan diridhai oleh Allah, diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka itu disebut dengan ibadah. Dan ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan dua syarat. Dan inilah yang dikatakan oleh penulis. Mereka adalah orang-orang yang ikhlas dalam perjalanan mereka. Ini syarat yang pertama. Dengan senantiasa mengikuti syariat iman, yaitu petunjuk Nabi. Ini syarat yang kedua. Ibadah tidak diterima kecuali dengan dua syarat ini. Syarat yang pertama adalah ikhlas. Apa maksudnya ikhlas? Yaitu seorang beribadah, seorang beramal semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk supaya disanjung, dipuji, riya, sum'ah, tidak. Tetapi semata-mata menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini ayyuhal ikhwah sangat penting sekali untuk selalu kita evaluasi, karena ikhlas itu berat. Ikhlas itu berat. Godaan-godaan untuk riya, godaan-godaan untuk sum'ah itu sangat besar, terutama zaman sekarang. Ya. Orang sekelas Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama yang saleh, ahli ibadah, yang dalam biografinya pernah dikatakan kana Sufyan idza tadzakkara al-akhirah balad dam. Adalah Sufyan Tsauri, apabila beliau ingat akhirat, beliau sampai kencing darah. Saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekalipun demikian, beliau pernah mengatakan, ma alajtu syai'an ashadda alayya min niyati. Tidak ada yang lebih berat bagi saya daripada menata niat saya. Ini yang paling berat. Kalau orang sekelas Sufyan Ats-Tsauri saja, yang paling berat bagi dia adalah menata niat, bagaimana dengan kita? Maka hendaknya bagi kita ayyuhal ikhwah untuk berusaha meluruskan niat kita, menata niat kita, mengevaluasi niat kita, menjernihkan hati kita dari kotoran-kotoran, dari noda-noda, ya, dalam hati ini, ya, dengan cara banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak doa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan, agar Allah menjernihkan hati kita. Yang kedua, berusahalah untuk menyembunyikan amal. Jangan dikit-dikit pamer, jangan dikit-dikit selfie, ya. Kata Zubair ibnul Awam, seorang sahabat Nabi dan termasuk 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Beliau pernah mengatakan, man istata'a minkum an takuna lahu khabi'atun min amalin salih falyaf'al. Siapa di antara kalian yang bisa memiliki amalan yang bersifat rahasia, tersembunyi, maka hendaknya dia melakukannya. Artinya, kalau kita bisa untuk merahasiakan amal ibadah kita, sebagaimana kita merahasiakan dosa-dosa kita, lakukanlah. Jangan dikit-dikit kemudian kita pamerkan kepada orang. Kemudian syarat yang kedua ayyuhal ikhwah agar amal ibadah kita diterima di sisi Allah adalah mutasyarri'ina bi syir'atil iman. Mereka senantiasa mengikuti petunjuk iman, yaitu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat yang penting juga. Walaupun kita ikhlas, tapi kalau enggak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka itu sia-sia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun ikhlas. Jadi tidak cukup ikhlas saja, harus dibarengi dengan sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Maka salah kalau ada orang bilang sing penting niatnya, yang penting niatnya. Ya, sekedar niat saja tidak cukup sampai mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Menakjubkan, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah pernah menggambarkan orang yang melakukan amal ibadah tapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Perumpamaannya, kata beliau, seperti orang yang bepergian tapi mengisi kopernya dengan batu-batuan, kerikil, hanya memberatkan dan tidak ada faedahnya. Orang kalau mau bepergian itu kopernya diisi baju, jajan, gitu kan, peralatan-peralatan yang dibutuhkan, obat-obatan, dan yang nggak boleh ketinggalan HP sama CSS-an. Kalau sekarang pergi-pergi nggak boleh ketinggalan tuh. Tapi kalau misalkan ada orang bepergian, kopernya diisi pasir, diisi kerikil, batu, hanya memberatkan dan tidak ada faedahnya. Begitulah perumpamaan orang-orang yang beribadah tapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Maka dari sini sangat penting bagi kita untuk beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Dan tidak mungkin kita beribadah sesuai tuntunan Rasulullah kecuali kalau kita belajar ilmu agama. Makanya ngaji ilmu agama itu sangat penting supaya ibadah kita benar. Tidak mungkin kita bisa beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah kalau kita nggak ngaji ilmu agama. Dari mana kita bisa mengetahui ini yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah, ini yang nggak sesuai dengan tuntunan Rasulullah kalau kita nggak belajar ilmu agama? Makanya perhatikan dalam doa tadi yang diajarkan oleh Nabi, yang dibaca oleh Nabi setiap hari. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Apa yang pertama kali diminta oleh Nabi? Ilmu yang bermanfaat. Sebelum minta rizki yang halal, sebelum minta amal yang diterima. Amal yang diterima itu apa? Yang ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Sebelum Rasulullah minta itu, minta yang pertama kali adalah ilmu yang bermanfaat. Karena tidak mungkin kita bisa membedakan mana amal yang diterima, amal yang sesuai dengan sunnah, dan yang tidak, kecuali dengan ilmu. Maka sangat penting bagi kita mempelajari sunnah-sunnah Nabi agar ibadah kita sesuai dengannya. Sufyan ibnu Uyainah pernah mengatakan, "In istata'ta alla tahukka ra'saka illa bil asari faf'al." Kalau kamu bisa untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan sunnah, berdasarkan sunnah Nabi, maka lakukanlah. Artinya, sekecil apapun dalam perbuatan kita, aktivitas kita, amal ibadah kita, hendaknya kita berupaya untuk meneladani dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya bekal yang ketiga, wahumul ladzina banau manazila sayrihim bainar raja wal khaufi lid-dayyani. Mereka membangun rumah perjalanan mereka antara berharap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bekal penting dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan kita menuju akhirat, hendaknya kita dalam beribadah mampu menggabung antara dua hal, yaitu al-khaufu war-raja. Takut dan berharap. Takut kalau amal kita enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berharap kalau amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut akan neraka Allah Subhanahu wa taala. Berharap mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 57 mensifati hamba-hambanya yang beriman, ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Mereka itu mengharapkan rahmat Allah dan takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini harus kita miliki. Berharap supaya amal ibadahnya diterima, berharap mendapatkan surga, mendapatkan ridha Allah, mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, dan takut
takut akan neraka Allah, takut amalnya tidak diterima oleh Allah SWT, takut akan azab dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuma berharap tapi tanpa takut, sehingga menjadikan kita meremehkan dosa. Dan jangan cuma takut tanpa berharap, karena itu menjadikan kita frustasi. Ya, menjadikan kita frustasi. Seperti orang-orang Khawarij misalkan, yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak berharap. Akhirnya mereka menjadikan mereka frustasi. Ya. Demikian juga jangan seperti orang-orang Murji'ah yang hanya berharap tapi tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya meremehkan dosa. Seorang mukmin dia berharap supaya amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia juga takut kalau amalnya tidak diterima. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah, al-mu'minu jama'a ihsanan wa syafaqah, wal munafiku jama'a isa'atan wa amna. Mukmin yang sejati itu, kata Hasan Al-Basri, menggabung antara dua hal. Dia semangat beramal baik, tapi dia takut. Dia berlomba-lomba di dalam kebaikan, bersemangat dalam beramal saleh, tapi dia takut. Takut kalau amalnya tidak diterima. Berbeda dengan orang munafik. Orang munafik itu melakukan maksiat, tapi dia merasa aman. Dia merasa aman. Lihat Nabi SAW, ibadahnya luar biasa, sampai bengkak kakinya. Tapi beliau juga selalu istighfar kepada Allah. Tidak merasa ujub, tidak merasa sombong. Lihat para sahabat Nabi SAW, walaupun mereka sudah dijamin surga, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak merasa bahwa mereka adalah orang yang sempurna, tapi mereka merasa bahwa amal mereka masih sedikit, banyak dosa dan lain sebagainya. Dan ini faedah penting, ikhwan. Faedah penting bagi kita. Mukmin sejati itu adalah mereka semangat beramal saleh, tapi mereka tidak merasa hebat. Tapi mereka merasa bahwa amalnya masih sedikit. Makanya kita walaupun selesai sholat, setelah sholat disuruh untuk istighfar. Begitulah orang-orang yang beriman. Habis sholat, bukan habis maksiat nih, habis sholat astaghfirullah, astaghfirullah. Kenapa? Karena orang yang beriman itu mereka beramal saleh, tapi mereka mengakui bahwa mereka masih banyak kekurangannya. Mereka masih banyak dosanya. Mereka mengakui bahwa amal ibadah mereka belum sempurna, sehingga mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang munafik. Mereka pendosa, mereka berlumuran dengan maksiat, tapi merasa bahwa dirinya adalah calon penduduk surga, merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya yang keempat, wahumul ladzina mala'al ilahu qulubahum biwadadihi wa mahabbatir rahmani. Mereka adalah orang-orang yang Allah isi hati mereka dengan kasih dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga salah satu bekal penting dalam ibadah kita kepada Allah, yaitu cinta. Cinta adalah motor penggerak yang menjadikan kita semangat untuk beribadah. Kenapa kita sholat? Karena kita cinta kepada Allah dan Allah mencintai orang-orang yang sholat. Kenapa kita hadir dalam majelis ilmu? Karena kita cinta kepada ilmu. Allah mencintai orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu. Allah cinta kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Sehingga itu memotivasi kita untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Jadi cinta itu sangat penting dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, karena dia adalah motor penggerak. Dialah yang memotivasi kita, dialah yang menyemangati kita
agar kita berlomba-lomba di dalam kebaikan, agar kita sabar dalam menghadapi ujian dan tantangan. Pernah dikatakan kepada Imamul Bukhari rahimahullah, ya, wahai Imam, kenapa engkau diam tidak menjawab orang-orang yang mencelamu, orang-orang yang memfitnahmu, orang-orang yang menuduhmu? Imam Bukhari dituduh macam-macam, difitnah, tapi beliau tidak menjawabnya, tidak menanggapinya. Ketika ditanyakan kepada beliau, kenapa? Kata beliau, sami'tu habibi yaqul, aku mendengar kekasihku mengatakan, isbiru hatta taridu alayyal haud. Ya, aku mendengar kekasihku yaitu Nabi Muhammad SAW bersabda, sabarlah sampai kalian bertemu denganku di telaga. Apa yang membuat Imam Bukhari begitu tegar, begitu sabar? Karena cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, karena kerinduannya kepada Nabi Muhammad, karena dia ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi cinta ini membuat kita kuat, membuat kita semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ayyuhal ikhwah harus berupaya untuk menggapai cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa kulla amalin yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, kami memohon cintamu dan cinta orang-orang yang mencintaimu, dan setiap amalan yang mendekatkan kepada cintamu. Bagaimana caranya supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di antaranya adalah dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, dengan tadabbur, merenungi, menghayati. Dulu ada seorang sahabat Nabi, setiap sholat selalu membaca Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Ketika ditanyakan kepadanya, kenapa kau membaca surat itu terus? Kata dia, karena aku mencintainya. Maka Nabi SAW mengatakan, ahbiru annallaha yuhibbuh. Kabarkan kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintainya. Karena dia cinta kepada surat Al-Ikhlas, maka Allah mencintainya. Bayangkan, karena cinta kepada surat Al-Ikhlas saja menjadikan dia menggapai cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau kita membaca semua surat di dalam Al-Quran. Ya, ikhwani, kita sekarang jarang membaca Al-Quran. Waktu kita banyak terbuang untuk membaca pesan-pesan di dalam HP kita. Tapi kita jarang membaca pesan-pesan yang disampaikan oleh Rabb kita. Ya, orang banyak yang memiliki mushaf, tapi mushafnya berdebu, tidak dibaca. Ya, tapi HP mereka bangun tidur langsung dibuka. Bahkan sambil nyetir pun buka HP. Ke toilet pun bawa HP sekarang. Ya, seakan-akan tidak bisa hidup tanpa HP. Ya, maka hendaknya bagi kita untuk meluangkan waktu kita. Lebih-lebih sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Sisihkan waktu kita untuk bersama Al-Quran. Kata Utsman bin Affan, Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi law tahurat qulubukum ma syabi'at an kalami rabbikum. Demi Allah, andaikan hati kalian bersih, kalian tidak akan pernah merasa kenyang dari Al-Quran. Andai saja hati kita bersih, kita tidak akan pernah merasa kenyang dari Al-Quran. Kita akan kurang terus untuk membaca Al-Quran. Dan di antara kiat agar kita menggapai cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hendaknya bagi kita untuk melakukan amal-amal yang wajib dan yang sunnah. Sebagaimana dalam hadisul wali, hadis tentang wali, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuh
wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Hambaku senantiasa mendekatkan diriku selain dengan yang wajib, dia menambahnya dengan yang sunnah, sehingga aku pun mencintainya. Maka ikhwan, jangan cuma yang wajib saja. Kalau yang wajib saja itu nggak perlu ditanyakan, karena setiap mukmin memang harus melaksanakan yang wajib. Tapi yang menjadi ajang perlombaan kita adalah perkara-perkara sunnah. Jangan bilang yang penting kan yang saya sudah wajib. Alhamdulillah yang wajib sudah saya lakukan. Ya, banyak tuh yang nggak melakukan yang wajib. Dalam masalah-masalah akhirat jangan melihat kepada yang lebih bawah. Dalam masalah-masalah akhirat, dalam masalah-masalah ibadah, lihatlah ke atas. Kalau masalah dunia baru lihat yang bawah. Tapi masalah-masalah akhirat, masalah-masalah ibadah, ya, jangan melihat yang bawah. Wah, itu mereka yang wajib aja nggak melakukan. Jangan. Karena itu menjadikan kita akhirnya malas. Tapi lihatlah Nabi, lihatlah para sahabat, lihatlah orang-orang yang lebih saleh dari kita, sehingga itu memacu kita untuk lebih bersemangat lagi dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ayyuhal ikhwah, hal yang paling penting juga agar kita menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala adalah hendaknya kita punya waktu berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bersendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita semuanya, masing-masing kita punya waktu untuk bersendirian dengan Allah, berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala, terutama sepertiga malam terakhir. Saat Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, saat Allah Subhanahu wa taala menghamparkan maghfirahnya ya kepada hamba-hambanya. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya fayaqul, ya, Rabb kita turun ke langit dunia seraya mengatakan, ya, siapa yang berdoa kepadaku saya akan kabulkan, siapa yang minta ampun kepadaku saya akan ampuni, siapa yang minta kepadaku saya akan penuhi. Ya, bangun di tengah malam, ya, terutama sepertiga malam terakhir, untuk sholat, membaca Quran, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akan merasakan kelezatan dan kebahagiaan serta kelapangan dalam hati. Kemudian kata beliau yang kelima, wahumul ladzina aktsaru min dzikrihi fis sirri wal i'lani wal ahyani. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala saat sepi, saat keramaian, dan setiap keadaan. Ini hamba-hamba yang beriman yang sedang melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 41, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman. Dan perhatikan, sebuah ayat apabila dimulai dengan wahai orang-orang yang beriman, maka itu menunjukkan bahwa ayat itu penting untuk diperhatikan. Karena itu adalah konsekuensi keimanan. Sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, idza sami'ta Allaha yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'ak. Kalau kamu mendengar Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, pasang telingamu baik-baik. Karena itu konsekuensi keimanan. Seakan-akan Allah mengatakan, kalau kamu benar-benar beriman, ya, maka laksanakan perintahku dalam ayat tersebut. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ada dua macam. Yang pertama, zikir secara umum, yaitu setiap amalan yang mengingatkan kita kepada Allah. Salat itu zikir karena mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ziarah kubur itu zikir karena mengingatkan kita kepada Allah. Menuntut ilmu itu zikir karena mengingatkan kita kepada Allah. Makanya majelis ilmu disebut majelis zikir. Ya, kata Sa'id bin Jubair, kullu amilin bi ta'atillah fahuwa dzakirun lillah. Setiap orang yang beramal ketaatan berarti dia berzikir kepada Allah. Yang kedua adalah zikir dengan lisan.
subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, maka itu adalah zikir. Ya, kata Nabi, kalimatani khafifalatani fil lisan, habibatani ilar rahman, sakilatani fil mizan, subhanallahil azim, subhanallah bihamdih. Dua kalimat yang sangat ringan di lisan tapi dicintai oleh Allah dan sangat berat dalam timbangan. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih. Jadi jangan lupa untuk berzikir kepada Allah. Kita sering dianjurkan untuk berzikir kepada Allah agar kita tidak melupakan Allah. Termasuk adzan, jawab adzan itu zikir kepada Allah. Maka kita jawab adzan. Kita dengarkan adzan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ومن اهتدى بهداه واتبع أثره إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab Mandhumah As-Sair ila Allah wad Daril Akhirah, bekal perjalanan menuju kampung akhirat, karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita telah sampai pada poin yang ke-6, bait yang ke-6. Di antara bekal perjalanan menuju kampung akhirat, yataqarrabuna ilal maliki bi fi'lihim ta'atihi wat tarki lil isyani. Mereka mendekatkan diri kepada sang raja, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara melaksanakan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Kemudian bait yang ke-7 masih ada sambungannya. Fi'lul fara'idhi wan nawafili da'buhum ma'a ru'yati taqsiri wan nuqsani. Mereka melaksanakan kewajiban, begitu juga perkara-perkara sunnah. Hal itu menjadi kebiasaan mereka. Namun mereka menyadari dengan kekurangan diri mereka. Jadi ini salah satu bekal dalam perjalanan menuju kampung akhirat, yaitu bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini bekal yang paling penting. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah oleh kalian, dan sebaik-baik bekal menuju kampung akhirat adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Ya, karena sekarang banyak takwa hanya sekedar nama, hanya sekedar simbol saja. Banyak masjid namanya masjid at-taqwa. Ya, banyak majelis taklim namanya takwa. Bahkan ada baju takwa. Di Jawa ada juga tahu takwa. Ada, ya. Jadi takwa bukan cuma sekedar nama, tapi yang paling penting daripada itu adalah bagaimana terwujud dalam kehidupan kita. Kita betul-betul mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Ya, setiap Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berusaha untuk melaksanakannya tanpa membeda-bedakan ini wajib atau sunnah. Dulu para sahabat Nabi SAW ketika diperintah oleh Allah, ketika diperintah oleh Rasulullah SAW, enggak nanya dulu ini wajib apa sunnah wahai Nabi. Enggak. Mereka berusaha untuk mengamalkannya. Begitu juga ketika Allah dan Rasul melarang mereka enggak nanya dulu ini haram atau makruh. Ya, mereka meninggalkannya. Beda sama kebanyakan kita. Kebanyakan kita kalau mendapatkan perintah nanya dulu, wajib apa sunnah ini? Ya, kalau sunnah, cuma sunnah. Akhirnya enggak melakukannya.
Ya. Kalau larangan, nanya dulu, ini haram apa? Makruh. Kalau makruh kan boleh, kan cuma makruh, nggak sampai haram. Sehingga kita meremehkannya. Ya, berbeda dengan para sahabat Nabi SAW, para ulama salaf. Lihat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i dalam madhabnya, beliau berpendapat bahwasanya mandi jinabat, mandi pada hari Jumat, itu hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Itu menurut madhab Syafi'i. Tapi bagaimana praktek beliau? Beliau pernah mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan mandi Jumat, walaupun musim panas atau musim dingin, walaupun safar maupun mukim. Itulah ilmu. Ilmu yang bermanfaat ayyuhal ihwa, bukan cuma sekedar kata-kata. Ya, ilmu bukan hanya sekedar cakrawala. Ilmu bukan hanya sekedar luasnya wawasan kita, banyaknya hafalan kita. Tetapi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membekas dalam diri. Ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terwujud dalam ucapan kita, yang terwujud dalam tindakan kita, perbuatan kita. Oleh karenanya, ya, yang perlu kita ingatkan selalu kepada diri saya pribadi dan kepada para ikhwan dan akhwat sekalian, ya, hakikat ilmu adalah amal. Hakikat ilmu, ilmu yang sebenarnya itu adalah yang membuahkan amal. Kalau ilmu hanya sebatas pada teori, maka itu bukanlah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu, kata Imam Ibnu Rajab, setidaknya memiliki 3 tanda. 3 tanda ini hendaknya kita perhatikan baik-baik. Dan kita koreksi diri kita. Apakah ilmu kita sudah membuahkan 3 ini atau tidak? Yang pertama, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang membuahkan khasyatullah. Rasa takut kita kepada Allah SWT. Semakin kita ngaji, kita semakin takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Adapun apabila kita ngaji, menghadiri majelis-majelis ilmu, tapi kita tetap menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama saat kita sedang sendiri, ya, berarti ilmu kita belum bermanfaat. Ilmu kita belum membuahkan hakikat ilmu. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, innamal ilmu khasyatullah. Sesungguhnya ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tanda ilmu yang bermanfaat ayyuhal ihwah adalah yang membuahkan amal. Akhlak kita semakin baik, ibadah kita semakin semangat, kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ilmu. Ada perubahan setelah kita ngaji. Adapun apabila kita menghadiri majelis ilmu, baca kitab, mendengarkan radio, mendengarkan TV, tapi tidak membawa perubahan pada diri kita, ya, pada hakikatnya itu bukanlah ilmu yang bermanfaat. Ingat, kita semuanya akan ditanya tentang ilmu yang telah kita pelajari. Sudahkah kita mengamalkannya ataukah belum? Ya. La tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidak akan bergeser besok pada hari kiamat 2 kaki hamba. Yakni akan terjadi kemacetan yang luar biasa besok pada hari kiamat. Sampai ditanya tentang 4 hal. Ya, salah satunya yang ditanya adalah wa an ilmihi fima amila bihi. Tentang ilmunya. Apakah dia mengamalkannya atau tidak? Ya, di antara qasidah yang menakjubkan dari Abu Ishaq Al-Albiri. Syekh Abu Ishaq Al-Albiri punya sebuah qasidah, Unwanul Hikam. Ya, beliau mengatakan ucapan yang sangat bagus, yang menggugah hati kita semuanya. Kata beliau, wa in u'ita fihi tawila ba'in wa qala an-nasu annaka qad sabaqta
fala ta'man su'alallahi anhu bitawbihin alimta fahal amilta. Ya, kata beliau, kalau kamu diberi ilmu yang banyak, orang-orang menyanjungmu bahwa ilmumu luas, maka siapkan pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kelak. Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan kita, kamu sudah punya ilmu, sudahkah kamu mengamalkannya? Fara'sul ilmi taqwallahi haqqan wa laysa bi ayyuqala qad ra'asta. Hakikat ilmu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma sanjungan manusia bahwa engkau adalah orang yang berilmu, engkau ustadz, engkau dai. Bukan itu ilmu. Ya, tapi ilmu adalah yang membuahkan rasa takut kita kepada Allah, yang kita amalkan dalam kehidupan kita. Akhlak kita semakin baik, ibadah kita semakin baik. Maka koreksi diri kita, ikhwan. Ya, koreksi diri kita. Kita sudah bertahun-tahun belajar ilmu. Ya, sudah bertahun-tahun lamanya kita menghadiri majelis-majelis ilmu. Tapi yang kurang dari kita adalah amal. Yang kurang dari kita adalah amal. Maka hendaknya bagi kita adalah berusaha untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Yang ketiga, tanda ilmu yang bermanfaat ayyuhal ikhwah adalah jika ilmu tersebut ya mengingatkan kita kepada akhirat, mengingatkan kita kepada kematian. Ya, bukan cuma sekedar mengingatkan kita kepada dunia, tapi mengingatkan kita kepada akhirat. Makanya dalam riwayat Ibnu Majah ketika Nabi SAW ditanya, ayyul mu'minina akyas, wahai Rasulullah, siapa orang beriman yang paling cerdas, yang paling pintar? Beliau mengatakan, aktsaruhum dzikran lil maut wa ahsanuhum isti'dadan lima ba'da. Orang yang paling cerdas adalah orang yang sering ingat akhirat dan mempersiapkan bekal untuk akhirat. Rasulullah tidak mengatakan orang yang paling cerdas adalah orang yang ya hafalannya banyak, orang yang sekolahnya sampai luar negeri, orang yang memiliki gelar S1, S2, S3. Bukan itu jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi jawaban Nabi, orang yang paling cerdas adalah orang yang sering ingat kematian dan dia bersemangat untuk mempersiapkan bekal setelah kematian. Walaupun dia mungkin gak lulus SD, tapi kalau dia sering ingat akhirat, dia bersemangat dalam beribadah kepada Allah, dialah orang yang cerdas. Walaupun dia profesor, doktor, ustadz, kiai, ya, tapi kalau dia tidak ingat akhirat, dia tidak mempersiapkan bekal untuk akhirat, berarti dia adalah orang yang paling bodoh di dunia ini. Karena tertipu dengan dunia yang fana dan hina, lalai dari akhirat yang kekal dan abadi. Maka perhatikan 3 tanda ilmu yang bermanfaat ini, kemudian koreksi diri kita. Sudahkah ilmu kita mewujudkan 3 tanda tersebut atau tidak? Kemudian yang ke-8, sabarun nufusa 'alal makarihi kulliha syauqan ila ma fihi min ihsani. Mereka melatih diri mereka bersabar menghadapi semua kesulitan karena rindu menghadapi balasan kebaikan. Ini juga bekal penting dalam perjalanan akhirat kita, yaitu bekal sabar. Ya, kita dalam perjalanan dunia saja harus sabar. Ini kita nggak usah bicara perjalanan akhirat, perjalanan dunia saja butuh sabar. Nabi SAW mengatakan, as-safaru qit'atun minal adzab. Safar di dunia, perjalanan di dunia, itu adalah sebagian dari adzab, siksaan. Ya, capek, macet, antri, habisin duit, ya, belum lagi kalau mobilnya bobrok, butuh kesabaran, butuh perjuangan.
itu untuk safar di dunia. Lantas bagaimana dengan safar menuju akhirat? Butuh kesabaran. Karena di sana ada ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita hadapi dengan sabar, harus kuat. Dan sabar disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sampai 90 kali kata Imam Ahmad. Menunjukkan betapa pentingnya sabar dalam kehidupan kita. Ya. Dan sabar kata para ulama ada 3 macam. Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini butuh kesabaran. Salat butuh sabar. Menuntut ilmu butuh sabar. Mendidik ya, keluarga, mendidik istri, anak butuh sabar. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu salat dan sabarlah. Kita harus sabar. Mendidik istri, mendidik anak butuh kesabaran. Kalau enggak anaknya dibanting-banting. Kalau enggak sabar, ya. Nah, butuh kesabaran. Menuntut ilmu butuh sabar. Sabar mencatat, sabar duduk dalam majelis ilmu, sabar memahami, ya kan? Sabar nunggu sampai selesai. Kalau enggak sabar kabur duluan tuh. Sabar menahan ngantuk. Karena ngantuk dalam majelis ilmu dari syaitan. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ya, semuanya butuh kesabaran. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga butuh kesabaran. Karena hawa nafsu seringkali mengajak kepada kemaksiatan dan dosa. Innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu seringkali mengajak kepada maksiat dan dosa. Maka kita harus sabar mengekang hawa nafsu kita, melawan hawa nafsu kita. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut kepada Allah dan dia melawan hawa nafsunya, mengerem hawa nafsunya, surga adalah tempat kembalinya. Ya, dan itu butuh kesabaran. Karena mengekang hawa nafsu, melawan hawa nafsu butuh perjuangan. Dan yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi cobaan-cobaan Allah Subhanahu wa taala. Takdir-takdir Allah yang kurang berkenan dalam hati kita. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Sungguh indah urusan orang yang beriman itu. Semua urusannya baik baginya. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan nikmat dia bersyukur dan itu baik baginya. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan ujian dia sabar dan itu baik baginya. Jadi enak jadi orang yang beriman itu. Dikasih nikmat syukur, dikasih ujian sabar. Dan semuanya indah. Ya, orang beriman, orang kafir pasti akan mendapatkan ujian dalam hidup ini. Hanya beda cara menyikapinya. Ya, orang kafir kena gempa juga apa enggak? Sakit juga apa tidak? Sama. Cuma cara menyikapinya yang berbeda. Orang-orang yang beriman mereka sabar sehingga itu menjadi pahala, pelebur dosa baginya. Berbeda dengan orang-orang kafir. Dia tidak sabar. Banyak mereka di antara mereka yang bunuh diri, ya, karena tidak kuat menghadapi ujian dan cobaan. Maka hendaknya bagi kita ayyuhal ikhwah untuk bersabar. Miliki 2 kunci kebahagiaan ini. Niscaya hidup kita akan bahagia. Syukur dan sabar. Kalau kita tidak memiliki 2 kunci ini, hidup kita nggak akan bahagia. Kalau antum nggak memiliki syukur dan sabar, antum nggak akan bahagia. Tapi kalau kita hidup ini syukur, sabar, maka kita akan merasakan kebahagiaan yang tidak dirasakan oleh orang-orang yang kaya, para raja dan putra-putra mahkota.
Ya, dahulu Ibrahim bin Adham pernah mengatakan, wallahi law alimal muluku wa abnaul muluki ma kunna fih lajaladuna alaihi bisuyuf. Demi Allah, andaikan para raja dan putra-putra mahkota mengetahui kebahagiaan di dalam hati ini, niscaya mereka akan merampasnya dengan pedang-pedang mereka. Kebahagiaan hanya dirasakan oleh orang-orang yang beriman, dengan kesabaran, dengan rasa syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yang ke-9, nazalu bimanzilatir ridha fahum biha qad asbahu fi jannati wa amani. Mereka singgah di rumah keridhaan sehingga mereka pun terasa berada di surga dengan kenyamanan. Ini ridho. Ridho derajatnya lebih tinggi daripada sabar. Ridho itu lebih tinggi derajatnya daripada sabar. Kalau sabar itu mengekang ya hawa nafsunya ketika mendapatkan musibah, supaya dia enggak menggerutu, supaya dia tidak histeris, ya, supaya tidak mengatakan ucapan-ucapan yang kotor. Tapi kalau ridho, hatinya dia tenang, ya, dia merasa lega dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, misalkan apa yang dilakukan oleh Khawlah. Ya, dulu Khawlah ketika masih jahiliyah, ketika saudaranya Sahar meninggal dunia, maka dia mau bunuh diri. Mau bunuh diri. Tapi ketika sudah masuk Islam, pada saat perang Qadisiyah, dia memiliki 3 putra, anak-anak muda. Dia kirim semuanya ke perang Qadisiyah. Lalu dia mengatakan, wahai anakku, ya, jangan kalian mundur. Kalian harus di saf terdepan. Akhirnya 3 anaknya meninggal dunia. Sampailah berita itu kepada Khawlah. Ya, disampaikan kepada Khawlah. Apa yang dia lakukan? Dia mengatakan, segala puji bagi Allah yang menjadikan mereka syuhada, dan semoga Allah mengumpulkan saya dan anak-anakku kelak di surganya. Masya Allah. Ini orang-orang yang ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia malah merasa senang dengan apapun yang Allah Subhanahu wa ta'ala putuskan. Dan ridho itu ada 2 macam. Pertama, ridho dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu berupa perintah ataupun larangan. Seorang muslim harus ridho. Apapun yang Allah Subhanahu wa ta'ala putuskan, dia enggak ngeyel, dia enggak membantah, ya, tapi dia mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Bukan sami'na wa ngeyelna, sami'na wa asoina. Kami mendengar dan kami maksiat, tidak. Tapi dia, ya, ridho. Ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu, tidaklah mereka beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim dalam masalah-masalah yang mereka perselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapati dalam diri mereka ada keberatan terhadap keputusanmu. Mereka pasrah dengan sepasrah-pasrahnya. Ini mukmin yang sejati. Dia yakin bahwa apapun yang Allah putuskan itu adalah yang terbaik untuknya. Ya, dia enggak ngeyel, enggak menggunakan akalnya, logikanya. Wah, ini menurut hemat saya kayaknya enggak masuk akal nih. Sehingga dia menggugat syariat Allah dengan akalnya, dengan logikanya, dengan perasaannya. Na'udzubillah min dzalik. Seorang ulama pernah menggambarkan suatu gambaran yang sangat indah.
Jika kita sakit, kita akan pergi ke dokter. Kalau perlu yang spesialis, yang hebat. Ya. Kemudian seorang pasien akan begitu pasrah sama dokternya. Disuruh duduk, nurut. Disuruh ya buka bajunya, mau diperiksa, nurut. Mau disuntik, nurut. Dikasih obat yang pahit, nurut. Kenapa dia begitu nurut? Karena dia tahu bahwa apa yang dilakukan dokter adalah untuk kebaikan dia. Faya subhanallah. Kalau seorang pasien saja begitu nurut kepada dokternya, padahal dokter tetaplah dokter yang bisa salah dan bisa benar. Kalau dia begitu nurut sama dokter, kenapa kita tidak nurut kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin salah? Maka hendaknya bagi kita untuk ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ya syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian menggugatnya dengan akal kita, dengan logika kita, dengan perasaan kita. Ya. Yang kedua, ridho adalah dengan takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hamba. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh kata Allah, kami akan menguji kalian dengan rasa takut, panik. Ingat awal-awal corona? Takut semuanya, mau keluar rumah saja, Pak. Takutnya luar biasa. Kemudian rasa lapar, ya, berkurangnya harta, berkurangnya nyawa. Berbahagialah orang-orang yang sabar. Dan kita harus ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa semua yang Allah Subhanahu wa taala putuskan itu adalah yang terbaik bagi hambanya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Selanjutnya, syakarul ladzi aulal khalaiqa fadlahu bil qalbi wal aqwali wal arkani. Mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mencurahkan keutamaannya dengan hati, lisan dan anggota badan mereka. Ya. Ini juga salah satu bekal penting dalam perjalanan kita menuju Allah, yaitu apa? Syukur. Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala begitu banyak kepada kita. Bahkan andaikan kita menghitungnya, kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Andaikan kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Seorang ulama pernah mengatakan, tidaklah dihidangkan makanan kepada seseorang, lalu dia bisa memakannya, kemudian bisa mengeluarkannya, kecuali telah terkumpul padanya 90 jenis macam nikmat. Itu baru nikmat apa? Makanan tok. Antum bisa makan, kemudian bisa mengunyah, memprosesnya sampai bisa mengeluarkannya, berarti telah terkumpul 90 macam nikmat. Tidak semua orang bisa makan. Bahkan kadang ada orang kaya nggak bisa makan, punya pantangan ini, punya pantangan itu. Ya kan? Kemudian kita bisa mengeluarkannya. Itu juga nikmat. Bayangkan antum bisa makan tapi nggak bisa mengeluarkan. Numpuk semuanya. Ya, musibah itu. Ada salah seorang teman pernah cerita kerabatnya nggak bisa ngentut. Nih nggak bisa ngentut nih. Operasi habis 70 juta. Gara-gara nggak bisa ngentut. Jadi ngentut itu nikmat. Tapi kita jarang mensyukurinya. Iya. Coba bayangkan kalau antum nggak bisa ngentut. Kembung semuanya, sakit. Ya. Nah, jadi itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita tidak mensyukurinya, jarang mensyukurinya, lalai dari mensyukurinya. Makanya benar kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalilum min ibadiyasy syakur.
sedikit sekali di antara hambaku yang bersyukur. Surat Saba ayat 13. Karena syukur itu bukan cuma sekedar mengatakan alhamdulillah berarti sudah bersyukur, tidak. Syukur itu kata beliau tadi dengan hati, dengan lisan, dan dengan anggota badan. Tidak dinamakan syukur kecuali dengan 3 hal ini. Kalau terpenuhi 3 hal ini baru dinamakan syukur. Yang pertama, syukur dengan hati. Apa maksudnya syukur dengan hati? Yaitu meyakini bahwa semua nikmat yang kita peroleh semata-mata dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Tidak ada satu nikmat pun yang kalian peroleh kecuali dari Allah saja. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita jenius. Ya. Betapa banyak orang yang jenius tapi nggak dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, kalah sama orang yang nggak lulus SD. Ya. Yang kedua, syukur itu diwujudkan dengan lisan, dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Makanya kita dianjurkan habis makan mengucapkan alhamdulillah, bangun tidur alhamdulillah, karena tidur itu nikmat. Setelah bersin alhamdulillah, karena bersin itu nikmat. Beda sama menguap. Ya, kalau menguap itu dari setan. Jangan alhamdulillah bisa menguap. Ya. Karena menguap itu tanda malas. Apalagi kalau dalam majelis ilmu. Nah, tapi kalau bersin itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang kalau habis bersin plong. Ya, lega. Yang ketiga, syukur itu dengan anggota badan. Dan ini yang paling penting, ikhwan. Syukur dengan anggota badan. Apa maksudnya syukur dengan anggota badan? Yaitu menggunakan semua nikmat yang Allah berikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Kalau dia diberi ilmu, ilmunya diamalkan untuk ibadah. Kalau dia diberi harta, hartanya dipakai, digunakan untuk membela agama Allah SWT, untuk dakwah, untuk bangun masjid, untuk membantu fakir miskin dan lain sebagainya. Bukan untuk huru-hara. Kalau dia diberi rumah, rumahnya disyukuri, dijadikan sebagai tempat ibadah kepada Allah SWT. Maka jangan sampai, na'udzubillah min dzalik, nikmat yang Allah berikan kepada kita semakin menjauhkan kita dari Allah. Manakala nikmat semakin menjauhkan kita dari Allah, itu bukan nikmat, tapi itu adalah bencana. Malik bin Dinar pernah mengatakan, kullu nikmatin la tuqarribu ila Allah fahiya niqmah. Setiap nikmat yang tidak menjadikan dirimu semakin dekat sama Allah, maka itu adalah petaka. Ya, dikasih dulu sebelum rumahnya masih ngontrak, masya Allah, subuh berjamaah rajin. Sekarang sudah dikasih rumah, rumahnya enak, ya, kasurnya empuk, ASEAN, malah bablas terus. Berarti rumahnya petaka, bukan nikmat dari Allah SWT. Ya, mendingan tanpa AC, tanpa kasur, ya, yang menjadikan dia semakin dekat sama Allah daripada nikmat yang melalaikan dia dari Allah SWT. Dulu sebelum punya mobil, masya Allah, semangat ngaji, ya, ontelan semangat. Setelah punya mobil, malah dipakai untuk jalan-jalan tuh, ya, nggak pernah dipakai untuk ke majelis ilmu. Berarti mobilnya musibah, dijual aja, ya, diinfakkan, ya, untuk dakwah. Punya HP, setelah punya HP malah semakin banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti HP-nya bencana. Ya, setiap nikmat yang tidak menjadikan diri kita semakin dekat sama Allah, maka itu adalah bencana. Camkan ini baik-baik, ya, jangan sampai nikmat-nikmat yang telah Allah berikan menjadikan kita semakin jauh sama Allah Subhanahu wa taala.
Yang ke-11, sahibut tawakkul fi jami'i umurihim ma'a badli jahdin fi ridhar rahmani. Mereka senantiasa membawa tawakal dalam segala urusan mereka dengan mengerahkan segenap usaha dalam menggapai ridha Sang Maha Penyayang. Ya, ini juga salah satu bekal penting dalam perjalanan kita menuju Allah SWT, yaitu apa? Tawakal. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 23, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal jika kalian benar-benar beriman. Berarti tawakal itu hanya kepada Allah. Karena di sini wa 'alallah didahulukan maf'ul bihnya. Kata para ulama ahli bahasa Arab, kalau didahulukan objeknya maka itu menunjukkan pembatasan. Makanya tawakal harus hanya kepada Allah saja, tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakal itu bertumpu pada dua hal. Yang pertama adalah menggantungkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah melakukan sebab. Melakukan sebab. Dua-duanya harus ada. Kalau kita bergantung kepada Allah tapi enggak melakukan sebab, maka itu tidak disebut tawakal. Kalau kita hanya bergantung kepada sebab, ya, bergantung kepada sebab, tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukan tawakal. Ya. Jadi harus dua-duanya. Satu, yaitu bergantung sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melakukan sebab. Contoh dalam masalah rizki, kita bergantung kepada Allah SWT. Kita yakin yang memberikan rizki adalah Allah SWT, bukan bos kita, bukan atasan kita, ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ya dukun kita misalkan, dia yang ngasih rizki kita. Enggak. Banyak orang cari rizki ke mbah dukun. Mbah dukunnya aja fakir miskin, nggak kaya-kaya. Nah, ini keliru. Tawakal hanya kepada Allah SWT. Yang kedua harus disertai dengan sebab. Kalau saya tawakal kepada Allah, tapi pengacara, pengangguran banyak acara, nggak mau kerja, apakah itu tawakal? Tidak, harus disertai dengan usaha. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la ruziktum kama yurzaqut tayr." Andaikan kalian bertawakal seperti tawakalnya burung, kalian akan diberi rezeki. Yahdu himasa wa yaruhu bitana. Di pagi hari dia keluar cari makan. Berarti dia melakukan sebab, bukan di sarangnya saja. Dia keluar. Menunjukkan tawakal itu harus dengan melakukan sebab. Rasulullah orang yang bertawakal, tapi ketika jihad beliau juga pakai baju besi, ya, pakai strategi, bukan ya, tawakal akhirnya kemudian enggak melakukan sebab, tidak, ya. Termasuk dalam misalkan kemarin dalam menyikapi misalkan corona, kalau kita mau bertawakal berarti lakukan dua hal. Pertama, kita yakin bahwa yang bisa melindungi kita hanya Allah SWT. Bukan masker, bukan cuci tangannya, bukan ya vaksinnya, tapi yang melindungi kita adalah Allah SWT. Yang kedua, harus melakukan sebab, yaitu dengan melakukan sebab-sebab tadi, cuci tangan, jaga jarak dan sebagainya. Itu sebab, tapi bukan mereka yang bisa melindungi kita, yang bisa menyelamatkan kita. Ya, kalau orang bergantung kepada masker saja, bukan bergantung kepada Allah, maka dia terjatuh dalam kesyirikan. Ya. Tapi kalau dia bergantung kepada Allah saja tapi enggak melakukan sebab, itu juga keliru. Kurang tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini penting hendaknya bagi kita ayyuhal ikhwah untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, hidupnya akan nyaman, tenang. Dia enggak percaya sama khurafat-khurafat, ya, yang menjadikan orang kemudian terjatuh di dalam
kesyirikan. Kalau di Jawa misalkan ada keyakinan kalau bulan Suro, bulan Muharram, nggak boleh ngadain ya acara walimah nikah dan sebagainya. Nggak tahu di sini ada apa enggak? Nggak ada ya. Oh, ini khurafat Jawa ini berarti. Mereka punya keyakinan seperti itu, ya. Atau yang percaya kepada apa? Jimat misalkan. Kenapa Islam melarang hal itu? Ya, melarang orang pakai jimat. Karena itu melemahkan tawakal seorang hamba kepada Allah SWT. Padahal tawakal itu adalah intisari tauhid. Orang mau pergi, ketinggalan jimatnya, wah ketar-ketir. Waduh, ketinggalan ini jimatnya. Nah, berarti dia nggak tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, selanjutnya abadul ilaha fi tiqadi ala tiqadi khudurihi fatabawwa'u fi manzilil ihsani. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan kehadirannya. Mereka pun singgah di rumah derajat al-ihsan. Ini derajat yang sangat tinggi dalam agama kita, yaitu derajat ihsan. Agama kita memiliki 3 tingkatan: Islam, iman, dan ihsan. Ihsan ini derajat yang paling tinggi. Ya, tidak setiap mukmin, tidak setiap orang yang ihsan, tidak setiap muslim pasti beriman. Tidak setiap orang yang beriman pasti berbuat ihsan. Ya, tapi kalau orang yang berbuat ihsan pasti dia muslim dan beriman. Jadi ini tingkatan yang paling tinggi. Dan ihsan ada 2 macam. Yang pertama adalah ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia beribadah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan Allah melihatnya. Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan Allah melihatmu. Jadi dia merasa diawasi sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Muraqabah. Masya Allah, ini kalau kita hadirkan dalam diri kita, kita selalu merasa diawasi oleh Allah SWT. Masya Allah, kita akan terjaga. Dan ini ma'asyiral muslimin ayyuhal ikhwah, perlu kita tanamkan dalam diri kita, terutama zaman kita sekarang ini, di mana godaan-godaan maksiat begitu besar. Sekarang orang kalau misalkan di kamar, kalau dulu orang mungkin maksiat agak susah ya. Tapi sekarang antum masuk kamar sendirian, bisa berbuat maksiat? Bisa. Mudah. Ya, lewat apa? HP ini buka macam-macam. Dimudahkan untuk melakukan maksiat. Kalau kita tidak menghadirkan dalam diri kita muraqabatullah, merasa diawasi sama Allah Subhanahu wa taala, habis iman kita sekarang ini. Ya, karena perangkap-perangkap setan, fitnah-fitnah zaman sekarang sangat dahsyat sekali. Tapi kalau kita hadirkan muraqabatullah, merasa diawasi sama Allah, walaupun istri saya enggak lihat, walaupun anak saya enggak lihat, walaupun orang tua saya enggak lihat, walaupun ya teman saya enggak lihat, Allah Subhanahu wa taala melihat. Ini kalau betul-betul kita hadirkan, insyaallah Allah akan menyelamatkan kita dari fitnah-fitnah yang menghantam pada zaman kita sekarang. Yang kedua, ayyuhal ikhwah, ihsan kepada makhluk. Ihsan kepada makhluk, berbuat baik kepada makhluk. Ya. Itu yang disebut dengan husnul khuluq, akhlak yang baik. Khairun nas, ya. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dan itu dijelaskan oleh beliau dalam poin berikutnya. Ya, dalam poin berikutnya, nomor 13 dan 14, ini adalah tentang ihsan kepada makhluk. Nasahul khaliqata fi ridha mahbubihim bil ilmi wal irsyadi wal ihsani. Mereka menasihati makhluk untuk menggapai ridha kekasih mereka dengan ilmu, nasihat, dan berbuat baik. Sahibul khalaiqa bil jusumi wa innama arwahuhum fi manzilin fauqani.
Mereka bersahabat bersama makhluk dengan jasad mereka, namun ruh mereka di rumah yang tinggi. Maksudnya ini tadi ihsan kepada makhluk. Ihsan kepada makhluk itu berbuat baik kepada manusia terkumpul dalam 3 hal. Terkumpul dalam 3 hal. Yang pertama adalah kita berbuat baik kepada manusia. Baik dengan ucapan, baik dengan perbuatan. Apapun yang membuat orang lain bahagia, lakukanlah. Nabi SAW bersabda, "Man istata'a minkum an yanfa'a akha falyaf'al." Siapa di antara kalian yang bisa memberikan manfaat kepada saudaranya, maka lakukanlah. Apa yang kita bisa untuk kita lakukan dalam rangka membahagiakan orang lain, lakukanlah. Mungkin dengan tutur kata, omongan yang menyenangkan. Min afdalil a'mal sururun tudakhiluhu fi qalbi akhik. Termasuk amalan yang paling baik, kamu memasukkan kegembiraan di hati saudara. Kalau ngomong-ngomong yang baik, yang menyenangkan. Atau perbuatan, antum bantu dia, ya, baik dengan tenaga atau dengan harta. Ada saudara kita yang butuh antum bantu. La an amsya ma'a akhin li fi hajati khairun min an a'takifa sahran fi masjidi ada. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, saya berjalan memenuhi kebutuhan saudara saya, lebih saya cintai daripada saya iktikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Padahal sholat di Masjid Nabawi sekali sholat keutamaannya berapa? 1000. Yang kedua, akhlak yang baik kepada manusia itu adalah dengan tidak menyakiti mereka. Hati-hati dari menyakiti saudara kita. Terutama menyakiti dengan 2 hal. Yang pertama menyakiti dengan lisan. Nih, hati-hati. Karena ini yang paling banyak menyeret manusia ke neraka. Aksarun, kata Nabi SAW, aksaru khataya bani Adam fil lisan. Kebanyakan dosa anak Adam itu pada lisannya. Banyak orang rajin sholat, banyak orang rajin puasa, banyak orang rajin ibadah, tapi terseret ke neraka gara-gara omongan lisan-lisan mereka yang suka menyakiti orang lain. Maka hati-hati dari lisan kita. Yang kedua yang paling banyak dosa menyakiti orang lain, berbuat zalim kepada orang lain adalah tangan. Makanya Nabi mengatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Muslim yang sejati itu adalah tatkala orang-orang muslim yang lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Disebut 2 ini karena ini yang paling banyak berbuat zalim. Lisan dan tangan. Tangan jotos, maling harta orang lain. Dan dosa tangan zaman sekarang yang paling banyak juga adalah bikin status yang menyakitkan. Ya, tulisan sekarang ini adalah lisan yang kedua. Kalau dulu Nabi mengatakan kebanyakan dosa anak Adam itu pada lisannya, sekarang banyak orang terjatuh di dalam dosa karena jari jemari mereka. Status-status mereka. Nyindir sini, memfitnah sini. Hati-hati, ikhwan. Ya, ingat, apapun yang kita tulis di status WA kita, Facebook kita, media sosial kita, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Mungkin orang lain enggak mengenal siapa kita. Ya, mungkin kita pakai nama samaran. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala ya tahu betul siapa pelakunya. Ya, tidak ada tempat untuk berlari, tidak ada tempat untuk meloloskan diri. Semuanya akan ditotal oleh Allah Subhanahu wa taala nanti dalam persidangan akhirat. Dan kemudian ya, yang ketiga yaitu akhlak yang baik kepada manusia juga adalah dengan apa? Talaqatul wajah. Wajah yang berseri-seri, salam, nyapa, kalau ketemu orang salam, nyapa, ya, senyum.
Kata Nabi SAW, tabassumu kali akhi kalaka sedekah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Ya, sedekah. Maka enggak usah pelit-pelit untuk senyum. Gigi bukan aurat. Nah, gigi bukan aurat. Karena banyak orang pelit untuk senyum. Ya, bahkan ada sebagian orang merasa kalau kita ikut ya kajian sunnah, wah, harus bertaring, sangar, harus garang. Ya, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk ramah, senyum, ya, salam kalau bertemu dengan orang, ya, baik, lembut. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, innal mu'mina idza laqiyal mu'mina fasallama alaihi wa akhadha biyadihi tanasarat khatayahu kama yatanasar waraqus syajar. Seorang mukmin apabila bertemu dengan mukmin yang lainnya, lalu dia mengucapkan salam, lalu dia berjabat tangan, rontok dosa-dosanya sebagaimana daun-daun rontok dari pohonnya. Maka akhlak-akhlak seperti ini ayyuhal ikhwah hendaknya kita praktekkan, hendaknya kita amalkan agar Islam semakin tersebar, agar dakwah sunnah semakin tersebar. Ingat, Islam masuk ke Indonesia bukan dengan pedang, bukan dengan perang, bukan dengan jihad, tapi Islam masuk ke Indonesia dengan sentuhan akhlak. Ya, sentuhan akhlak. Yang ke-15, billahi da'awatul khalaiqi kulliha khaufan 'alal imani min nuqsani. Mereka selalu berdoa kepada Allah karena khawatir akan kekurangan iman mereka. Ya. Ini juga penting ayyuhal ikhwah, yaitu apa? Doa. Jangan pernah lupa berdoa kepada Allah SWT. Sehebat apapun teori kita, ya, ketahuilah bahwa hati kita dalam genggaman jari jemari Allah Subhanahu, di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Qulubul ibadi baina usbu'in min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa sya. Hati manusia itu di antara jari jemari Allah SWT, Allah yang membolak-balik. Maka perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbanyak doa. Karena hanya Allah SWT yang membolak-balik hati kita. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balik hati, ya, tetapkanlah hati hamba dalam ketaatan kepada-Mu. Maka perbanyak doa. Ya, perbanyak doa supaya kita dijadikan oleh Allah mudah untuk melakukan ketaatan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu wasiat Nabi kepada Mu'adz bin Jabal. Ya Allah, mudahkan aku, berilah pertolongan. Karena enggak ada yang bisa memudahkan kita untuk ibadah kecuali hanya Allah. Yang menggerakkan hati kita sekarang untuk hadir dalam majelis ilmu hanyalah Allah. Andaikan bukan karena nikmat Allah, kita enggak akan hadir. Ya. Yang memudahkan kita untuk sholat, yang memudahkan kita untuk puasa, yang memudahkan kita untuk membaca Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa syai'un akramu indallahi minad du'a. Tidak ada suatu amalan yang lebih utama di sisi Allah daripada doa. Terutama di waktu-waktu yang mustajab. Apa waktu yang mustajab? Antara adzan dan qomat, saat turun hujan, sepertiga malam terakhir, dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-16 dan 17, azaful quluba anis syawahili kulliha qad farrahuha min siwar rahmani. Mereka membersihkan hati mereka dari segala perusaknya, mereka mengosongkannya dari selain Allah. Harakatuhum wa humumuhum wa uzumuhum lillahi la lil khalqi wasyaitani. Gerak langkah mereka, keinginan dan tekad mereka hanya untuk Allah, bukan untuk makhluk atau setan. Ini penting, yaitu salah satu bekal penting dalam perjalanan dunia ini adalah zuhud dengan dunia. Zuhud dengan dunia, yakni ambil secukupnya dari dunia ini. Jangan silau, kemudian kita menjadi budak-budak yang mengejar dunia.
Seperti ketika kita mau bepergian, kemudian kita akan mengumpulkan dan mempersiapkan apa? Bekal. Bekal apa yang kita kita bawa? Secukupnya saja. Antum mau mudik misalkan, apa antum bawa rumah antum sekalian, lemari antum bawa? Enggak. Yang penting-penting saja, secukupnya. Begitu pula dalam perjalanan kita menuju akhirat ini. Ambil dunia ini secukupnya, ya, sebagai wasilah sarana yang mengantarkan kita menuju akhirat. Maka jangan tertipu dengan dunia, karena dunia ini adalah fitnah yang sangat besar, yang menggoda dan melalaikan anak manusia. Ya, dan supaya kita tidak tertipu dengan dunia, camkan dua hal. Pertama, ya, ingat baik-baik bahwa dunia ini adalah hina. Dunia ini fana. Harus selalu kita ingat dan kita ulang-ulang. Nabi SAW menggambarkan dunia itu enggak lebih dari sayap nyamuk. Nyamuk aja udah kecil, ini sayapnya. Nabi menggambarkan dunia itu enggak lebih dari bangkai kambing yang cacat. Ya, Nabi menggambarkan dunia ini enggak lebih seperti makanan yang kita makan. Innamat ama ibni Adam ju'ila masalan lid dunya. Apa yang dimakan oleh anak Adam itulah perumpamaan dunia. Wa in qazzahu wa mallahahu fandur madza yasir. Seenak apapun makanan tersebut, walaupun dia membumbuinya, menggaraminya, pikirkan baik-baik. Toh nanti akhirnya jadi apa? Ya. Makanan apa yang paling enak? Ya nasi Padang. Orang Padang. Ya. Baik. Seenak apapun makanan yang kita makan, perhatikan, toh nanti jadinya juga apa? Nantinya jadi apa? Jadi kotoran. Begitulah dunia. Dunia yang dikejar oleh orang dengan keringat, dengan banting tulang, suatu saat akan kita tinggalkan. Pasti. Ya. Yang kedua, supaya kita tidak tertipu dengan gemerlapnya dunia, ingat bahwa akhirat jauh lebih indah. Akhirat jauh lebih baik daripada dunia yang kita kejar ini. Gak ada apa-apanya. Nabi SAW pernah menggambarkan, mad dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum uswahu fil yam falyandur madza yarji. Tidaklah dunia dibandingkan dengan akhirat nanti, nikmat di akhirat nanti, nikmat di surga nanti, kecuali seperti seorang yang mencelupkan tangannya ke laut. Di sini kan dekat ya, dekat laut. Nah, besok praktekkan hadis ini. Besok praktekkan. Kata Nabi, tidaklah dunia dibandingkan dengan nikmat di akhirat kecuali seperti seorang yang mencelupkan tangannya ke laut. Kemudian dia menariknya. Perhatikan, hanya berapa tetes yang nempel di jarinya. Berapa tetes? Setetes dua tetes. Setetes dua tetes, itulah gambaran dunia. Adapun hamparan lautan yang begitu luas, itulah kenikmatan di surga. Maka orang yang cerdas adalah orang yang tidak tertipu dengan setetes dua tetes. Ya, lalu melalaikan hamparan lautan yang begitu luas. Dan orang yang bodoh adalah orang yang tertipu dengan setetes dua tetes, melalaikan hamparan lautan yang begitu luas. Nabi menggambarkan, ya, bahwa tempat nyimpannya cambuk penduduk surga, nyimpannya cambuknya itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Nabi mengatakan, kerudung yang dipakai bidadari surga atau mahkota yang dipakai oleh bidadari surga lebih baik daripada dunia dan isinya. Baru kerudungnya tuh, belum orangnya. Baru kerudungnya saja itu sudah lebih baik daripada dunia dan isinya. Masya Allah. Lalu entah bagaimana dengan bidadari. Subhanallah. Ya, maka kita jangan tertipu dengan apa? Ya, dengan dunia. Ya, jadikan tolok ukur kita, prioritas utama kita adalah akhirat. Jadikan dunia hanya di tangan kita. Tapi hati kita adalah
untuk akhirat. Yang terakhir, ni'mar rafiqu li talibis subulil lati tufdi ilal khairati wal ihsani. Merekalah sebaik-baik teman untuk pencari jalan yang mengantarkan kepada kebaikan. Ya, kita butuh teman agar kita bisa istiqomah. Maka cari teman-teman yang baik. Cari teman-teman yang baik. Al-mar'u ala dini khalilih falyandur ahadukum man yukhalil. Seorang itu berdasarkan agama temannya. Maka perhatikan dengan siapa dia berteman. Cari teman-teman yang baik, yang bisa menggandeng tangan kita menuju surga, yang bisa memberi semangat kita tatkala kita lemah, yang bisa mengingatkan kita tatkala kita lalai. Ya, karena teman pengaruhnya besar. Kita semuanya butuh istiqomah. Inti dari semua tips-tips tadi, kunci-kunci tadi adalah di istiqomah. Karena kalaupun kita sabar, kalaupun kita syukur, penentuan adalah di babak akhir. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung penutup amalnya. Oleh karenanya amalan yang paling berat setelah kita beriman, setelah kita beramal saleh adalah bagaimana kita menjaga keistiqomahan kita. Ini yang paling berat. Kalau kita sholat, banyak orang bisa sholat. Umroh, banyak orang bisa umroh. Haji, banyak orang yang bisa haji. Tapi yang bisa mempertahankan imannya, yang bisa mempertahankan ibadahnya sampai detik nafas terakhirnya, ini yang paling berat. Ini yang paling berat. Maka yang kita butuhkan adalah bagaimana kita bisa istiqomah. Caranya bagaimana? Pertama, banyak doa. Ya, pertama banyak doa. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balik hati, tetapkanlah hati hamba dalam ketaatan kepadamu. Yang kedua tadi, cari teman-teman yang baik. Cari lingkungan yang baik. Karena pengaruh teman itu sangat besar. Yang ketiga, terus menuntut ilmu. Jangan tinggalkan majelis ilmu. Ya, jangan tinggalkan menuntut ilmu. Sekolah bisa saja lulus, tapi menuntut ilmu enggak ada kata lulus sampai kita mati. Ma'al mahbarah ilal makbarah. Bersama tinta sampai ke liang kubur. Ya. Kemudian yang keempat, agar kita bisa istiqamah, baca kisah-kisah para salaf, para sahabat, para tabi'in, para ulama, ya, di mana mereka istiqamah di agama, di dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Lihat Sumayyah, ya, yang ditusuk oleh Abu Jahal sampai tembus ke farjinya. Lihat Khabbab ibnul Arat yang disetrika punggungnya. Lihat Bilal yang dipanaskan, ya, di padang pasir. Lihat Imam Ahmad yang dicambuk di penjara. Lihat Imam Malik yang sampai dicabuti kukunya. Ya, tapi mereka tetap tegar di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Maka membaca kisah-kisah tersebut bisa memotivasi kita untuk terus istiqamah, ya, di atas Quran dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat, yang bisa kita baca dan kita bisa pelajari dari kitab Mandumatus Sair ila Allah wad daril akhirah. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa di penutup majelis termasuk waktu yang mustajab. Doa di penutup majelis itu adalah waktu yang mustajab. Makanya kebiasaan para ulama, mereka menutup majelis ilmu dengan doa. Ya, dengan doa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dan keluarga kita di surganya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala.
Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa ant. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal hina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal hina. Allahumma aslih qulubana. Allahumma aslih qulubana. Allahumma aslih qulubana. Allahumma aslih qulubana waslul sahimata qulubina. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.